Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita akan melanjutkan tentang hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas bahwa hikmah utama daripada kita menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan adalah dalam rangka mencapai derajat ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena seorang hamba di mata Allah kedudukannya tergantung daripada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu ayatnya. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Untuk itu di dalam kita menjalankan berpuasa adalah kita senantiasa berusaha untuk melatih diri kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan kepada kita, dan juga menjauhi seluruh larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah untuk kita kerjakan di waktu kita berpuasa. Diharapkan nanti di luar bulan puasa kita bisa menjalankan seperti yang biasa kita lakukan di waktu bulan Ramadan. Sehingga kita bertakwanya kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi di selain bulan Ramadan kita juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam lanjutan surat terkait perintah puasa, Allah menyatakan surat 184 ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terbilang. Juga dalam ayat yang berikutnya syahrul Ramadan, Allah menentukan. Maksud saya di dalam sebuah ibadah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menentukan waktunya, jumlahnya, caranya, sebab-sebabnya, itu kita sebagai kaum muslimin hanya cukup mengikuti apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dengan tidak mengada-adakan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Allah. Ya. Karena sebuah ibadah ini harus seperti itu, mempunyai kaidah-kaidah. Ketika kita melakukan ibadah, sudah barang tentu kita harus bertanya, apakah ibadah tersebut diperintahkan atau tidak? Ini yang pertama. Ya, terkait dengan sebabnya. Adakah sebab yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah? Begitu juga dengan waktunya.
waktunya kapan kita beribadah itu sudah ditentukan. Untuk ibadah-ibadah yang wajib kita sudah semuanya waktunya itu ditentukan. Ada beberapa ibadah yang waktunya tidak ditentukan. Contoh misalnya kita zikir. Ya, zikir secara umum itu tidak ditentukan waktunya. Akan tapi untuk ibadah-ibadah yang wajib semuanya ditentukan waktunya, tidak boleh sembarangan. Oke? Jadi kalau mau dinamakan sebuah ibadah, kalau memang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sudah menentukan waktunya, kita tidak punya pilihan. Contoh di bulan Ramadan, beberapa hari terbilang. Artinya kalau enggak 29 hari, ya 30 hari. Itu maksudnya. Yaitu di bulan Ramadan. Kapan memulainya? Yaitu ketika dilihat hilal tanggal 1 Ramadan. Itu. Sudah ditentukan oleh Allah. Kapan kita mulai berpuasa? Allah juga menentukan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail. Itu ketentuan waktunya. Makan minumlah kalian semuanya sampai benang merah dan benang putih kelihatan dari fajar sampai terbit fajar. Itu awal mula kita berpuasa. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Malam di sini maksudnya maghrib. Ya, karena kalau ketika masuk ke bulan maghrib sudah masuk ke maghrib itu sudah pergantian antara siang dan malam. Waktunya benar-benar ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk puasa ini. Baik hariannya, baik bulannya, baik hari-harinya, baik awal dan akhir daripada Ramadan. Itu semuanya sudah ditentukan. Ini juga sebuah pelajaran dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu ketika kita beribadah, kita juga tidak boleh mengarang-arang bentuk ibadah, tata caranya. Ya, panjenengan misalnya puasa, nyonta puasanya Ramadan tok, minum tak kena, misalnya seperti itu. Ya, tidak boleh. Atau puasa tidak makan, tidak minum, tetapi ngomong dosa olih, ya, itu tidak sesuai dengan yang diperintah oleh Allah. Tata caranya tidak demikian. Kemarin sudah kita sampaikan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dosa, maka tidak berfaedah puasanya. Gitu. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini kita diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memperhatikan setiap kita menjalankan amalan-amalan ibadah. Baik kaifiatnya, caranya, jumlahnya, waktunya, tata caranya, semuanya kalau sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib untuk mengikutinya. Tidak boleh pakai cara yang lain. Sehingga ketika kita melakukan cara-cara ibadah yang tidak ada atau bertentangan dengan kaidah-kaidah tadi, maka ini akan menjadi sebuah kesalahan-kesalahan yang tidak akan bernilai ibadah. Gitu. Pada kesempatan kita sedikit saja akan kami sampaikan beberapa hal-hal yang dikenal di dalam kalangan masyarakat itu sebagai sebuah ibadah, akan tapi itu bukan merupakan ibadah. Contoh yang sering kita ketahui adalah
Yang pertama mengkhususkan berziarah kubur menjelang Ramadan. Ada nombotan di sini? Ada nggih banyak. Boleh nombotan? Boleh apa tidak? Saya tanya panjenengan. Ya boleh saja. Selagi itu dianggap bukan sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan menganggap bahwasanya itu ada keutamaan. Ya, kita melakukan bersih kuburan di awal bulan Ramadan. Itu. Kalau hanya sekedar kita ngepasi, ya kadang-kadang susah ya kalau kita tidak meniatkan diri ya senantiasa seperti itu. Ya karena untuk ziarah kubur waktunya tidak ditentukan, tidak ada ketentuannya. Kalau menyatakan atau menganggap bahwasanya awal Ramadan adalah waktu yang afdol untuk ziarah kubur, itu tidak ada dasarnya. Itu. Dan bukan sebuah kebaikan, bukan sebuah ibadah. Itu. Ya, ini kita kembali ke tadi. Ya, ketika beribadah itu harus ada ketentuannya, sebabnya, jumlahnya, waktunya, dan sebagainya. Ada enggak Rasulullah memerintahkan kita ziarah di awal bulan Ramadan? Atau Al-Quran menyatakan demikian? Wonten mboten? Tidak ada, berarti ini bukan sebuah ibadah. Kalau bukan sebuah ibadah berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Ini yang harus kita pelajari, harus kita imani. Itu. Atau ada lagi yang keramas menjelang bulan Ramadan. Panjenengan kemarin keramas mboten? Saya keramas karena gatel sirahe. Ini kalau mengkhususkan kita mandi besar, mandi junub atau mandi wajib pada awal-awal bulan Ramadan, ini sama sekali bukan merupakan suatu ketentuan syariat. Iya. Boleh kita panjenengan keramas pada malam bulan Ramadan kalau kebetulan panjenengan kepengin keramas atau dalam keadaan junub. Akan dari mengkhususkan hal-hal tersebut butuh dalil. Ya, tidak menganggap bahwa hal itu baik. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah menganggap kalau tidak keramas puasane ora, misalnya menganggap seperti itu. Itu. Yang berikutnya adalah mengkhususkan meminta maaf menjelang masuk ke Ramadan dan hari Idul Fitri. Ini sangat banyak beredar di media. Ya, ketika memasuki bulan Ramadan banyak orang meminta maaf. Ya. Sebenarnya meminta maaf itu baik-baik saja. Gimana betul? Meminta maaf disyariatkan kapan? Ketika kita melakukan kesalahan, bukan ngenteni arep Ramadan, bukan ngenteni arep bada tembe minta maaf. Gitu. Ya, akan tetapi ketika kita bersalah kepada seseorang, ketika kita sudah sadar, menyadari kesalahan kita, langsung meminta maaf. Begitu juga ketika kita salah kepada Allah atau lupa kepada Allah terkait kewajiban-kewajiban kita, segera tunaikan. Misalnya kita lupa sholat duhur, ya, padahal kita sudah sholat asar, ya langsung segera tunaikan qada sholat duhur, jangan ditunda. Itu seperti itu. Begitu juga puasa panjenengan, ya.
segera tunaikan. Itu. Jadi untuk mengkhususkan meminta maaf menjelang Ramadan atau di hari raya Idul Fitri, ini semuanya bukan merupakan ketentuan syariat dan tidak akan ada kebaikannya, walaupun tidak apa-apa, ya, selama tidak menganggap itu sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kita terkadang latah dengan segala macam. Oh, ini meminta maaf menjelang Ramadan kayaknya apik, melu-melu. Itu kadang-kadang kita tidak memikirkan terlebih dahulu. Lalu yang sudah berjalan adalah kesalahan menetapkan awal Ramadan dengan hisab. Ini sekali lagi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita bahas, ya, terkait menetapkan awal Ramadan, menetapkan Idul Fitri, itu semuanya adalah sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak tinggal mengikuti, tidak usah kita pakai cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kelihatannya canggih, ya, walaupun kelihatannya canggih. Orang yang sudah menetapkan jauh-jauh hari tanggal 1 Maret adalah masuk Ramadan, ini sudah tidak perlu menunggu hasil sidang, langsung taraweh. Sementara kita mau taraweh menunggu sidang isbat pemerintah. Kelihatannya lerebyek teman itu. Akan tetapi itulah aturan syariat. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk berlatih takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya apa? Tunggu sidang isbat. Bukan menentukan sendiri besok, ya. Walaupun hilal tidak terlihat, kan sudah lewat ufuk. Ini namanya bikin aturan syariat sendiri. Itu. Kita tidak diajari demikian oleh Allah dan Rasulnya. Kita menyerahkan keputusan awal Ramadan, awal Syawal, awal bulan Dzulhijjah kepada pemerintah Muslim yang sah. Ketika pemerintah sudah menetapkan, wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Itu ketentuan syariat. Perkara ada yang tidak mengikutinya, ya silakan saja, ya. Itu semuanya besok bertanggung jawab sendiri-sendiri. Yang berikutnya di antara kesalahan-kesalahan yang kadang dilakukan adalah mendahului berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali memang panjenengan masih punya hutang yang tidak apa-apa, ya. Kalau mengkhususkan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu jangan dilakukan. Ya, karena Rasulullah melarang kita untuk menyambung puasa di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tuh. Yang berikutnya adalah melafazkan niat nawaitu sama khadin dan seterusnya yang sudah kita bahas di tahun-tahun sebelumnya. Ya, niat itu letaknya di hati. Ya, tidak perlu kita ucapkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah mencontohkan atau mengajari kita ketika mau puasa itu mengucapkan nawaitu sama hadin, apa terusannya? Asimat, hati, sanati, dan seterusnya. Ya, itu.
Nah, kita cukup meniatkan di hati. Kita mau berpuasa besok. Ya, kita sudah bangun sahur, ya kita sudah niat puasa. Gini betul? Itu. Karena wajib kita niat puasa. Ya, besok panjenengan mau berpuasa, hari ini semalam sudah niat. Kalau puasa wajib harus ada niat. Kalau puasa sunnah, ya panjenengan bangun tidur tiba-tiba kepengen puasa, boleh. Ya. Kalau puasa wajib tidak boleh. Berikutnya adalah terkait dengan salat tarawih. Ya. Terkait salat tarawih juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berapa kali melakukan salat malam di bulan Ramadan dengan cara berjamaah. Itu bulan perintah puasa di bulan Ramadan itu perintahnya adalah ketika tahun kedua tahun Hijriah, tahun kedua di tahun Hijriah, sehingga Rasulullah hanya berpuasa di bulan Ramadan itu 9 tahun, 9 kali. Dan ketika itu Rasulullah tidak setiap tahun melaksanakan sholat taraweh secara berjamaah. Ya, seperti sudah kita ketahui, ya Rasulullah ketika bulan Ramadan malam-malam sholat nang masjid. Para sahabat ada yang melihat, ya. Lalu para sahabat bermakmum dengan beliau. Besoknya begitu mendengar teman-temannya ikut makmum dengan Rasulullah semakin banyak. Begitu seterusnya sampai malam yang keempat. Sehingga ketika malam berikutnya Rasulullah tidak nongol di masjid. Ketika ditanya kenapa tidak kelihatannya Rasulullah, saya takut itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau sholat malam di bulan Ramadan itu wajib, kira-kira panjenengan sanggup nomboten? Ya, semakin memberatkan. Makanya ketika masa Khalifah Abu Bakar masih seperti itu, sholatnya sendiri-sendiri. Ketika Umar bin Khattab menjadi Khalifah, beliau menyatukan kaum muslimin untuk melakukan satu kali sholat dengan satu imam. Zaman Umar bin Khattab itu imam laki-laki sendiri, imam perempuan sendiri. Itu yang terjadi sampai hari ini, dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka salat seperti kita salat 2 rakaat salam. Ya, tidak ada yang namanya salat iftitah atau pembukaan, tidak ada. Oke. Kalau ada orang yang mengajarkan sekarang ini, ya silakan saja. Ya, kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti para imam mazhab yang 4 dan ulama-ulama salaf setelah itu. Mereka semuanya menyatakan tidak perlu kita melakukan sholat iftitah kalau kita sholat tarawihnya di awal waktu. Ya, iftitah itu pemanasan. Rasulullah ketika sholat tahajud bangun tidur, beliau memulai dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Ya, untuk pemanasan, meregangkan otot-otot karena tembe tangi turu, itu seperti itu. Dalam niatnya sholat biasa saja, nggak usah disebutkan Allah Maha Tahu. Oke. Kalau kita bangun untuk sholat, ya sholat saja. Kita sudah niat mau sholat malam. Sholat malam itu, sholat di malam hari itu namanya itu secara umum adalah sholat lail. Ya, kalau bangun tidur dinamakan tahajud. Kalau seperti kita, sholat lail dinamakan taraweh. Itu seperti itu. Tidak ada bedanya sebenarnya. Semuanya sholat malam. Itu. Tapi ketika kita sehabis sholat
Isya kita sudah panas gitu, ya, lalu kita sholat rawatib sesudah Isya, ya sudah tidak membutuhkan untuk pemanasan lagi. Ya, para ulama, para imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di negara-negara Arab sana tidak ada yang mensyariatkan salat iftitah. Tidak ada. Ya, semuanya tidak melakukan itu. Itu adalah terkait dengan ibadah-ibadah yang salah atau tidak, tapi tidak mungkin tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ketidaktahuan atau karena mungkin wallahu a'lam, ya, apa alasan mereka yang melakukan itu semuanya. Hal-hal terkait ibadah sekali lagi harus kita tanyakan sebabnya, menyalahi syariat atau tidak. Waktunya kalau memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, itu harus benar-benar ditentukan. Ya, tidak boleh kita menentukan waktunya, jumlahnya. Ya, kalau syariat sudah menentukan, kita tidak boleh menambah dan mengurangi tempatnya, ya, terus tata caranya. Itu semuanya ketika syariat sudah menetapkan, kita tidak punya pilihan selain kita mengikuti apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sebagai tambahan daripada hikmah berpuasa. Ya, kita berusaha untuk menjalankan ibadah ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengarang-arang atau tidak mengada-adakan suatu ibadah yang tidak ada dalil dan contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.